Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai model OSI layer. Di video ini, kita akan memperlihatkan animasi mengenai cara kerja dari OSI layer. Jadi, tonton video ini sampai habis. ISO adalah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar internasional dalam berbagai bidang. Model OSI adalah sebuah model referensi yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 untuk menggambarkan cara komunikasi antar sistem komputer. Model ini menyediakan 7 lapisan yang menjelaskan fungsi dan tanggung jawab masing-masing lapisan dalam proses komunikasi. Nah, bagaimana sih cara kerja dari model OSI layer ini? Simak penjelasan berikut ini. Misalnya, Fadil ingin membuka sebuah website yang ia inginkan. Maka, agar website tersebut dapat diakses, terjadilah proses berikut ini. Pertama, kita akan masuk ke proses enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penambahan header pada data yang ingin dikirim sebelum data tersebut dikirimkan melalui jaringan. Proses enkapsulasi ini dimulai dari layer 7 hingga layer 1 pada perangkat pengirim. Penjelasan lebih detailnya adalah sebagai berikut. Kita akan masuk pada layer ke-7 yaitu application. Layer ini berfungsi untuk menyediakan antarmuka untuk pengguna berinteraksi dengan jaringan, seperti protokol email, web, dan transfer file. Pada contoh ini kita menggunakan protokol web yaitu HTTPS. Masuk ke layer 6 yaitu presentation, di mana layer ini bertanggung jawab atas konversi, enkripsi, dan kompresi data agar sesuai dengan format yang diterima oleh aplikasi penerima. Kemudian kita ke layer 5 yaitu session. Kegunaannya adalah mengelola pembuatan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antara aplikasi pada pengirim dan penerima. Selanjutnya kita masuk ke layer 4 yaitu layer transport. Data pun akan diubah menjadi segmen sesuai dengan protokol data unit dari transport layer. Seperti yang kita lihat, data tersebut dipecah menjadi beberapa segmen. 443 merupakan nomor port dari layanan HTTPS, dan angka di bawahnya merupakan sequence number atau nomor urut dari segmennya. Nomor urut ini digunakan agar segmen tersebut dapat disusun sesuai dengan urutannya. Layer ini berfungsi untuk transport pengiriman data sesuai dengan protokol yang digunakan. Protokol yang sering digunakan pada transport layer ada dua, yaitu TCP dan UDP. Protokol yang akan kita gunakan pada layanan HTTPS adalah protokol TCP. Kenapa kita memilih TCP untuk HTTPS? Simak penjelasan berikut ini. TCP adalah protokol dengan connection oriented, yang mana di dalamnya terdapat proses three-way handshake. Three-way handshake adalah proses 3 langkah yang dilakukan oleh klien dan server untuk membentuk koneksi TCP sebelum pertukaran data dimulai. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam three-way handshake. Langkah pertama, klien akan mengirimkan pesan SYN atau synchronize ke server untuk meminta pembukaan koneksi. Pesan SYN ini menandakan bahwa klien ingin membentuk koneksi dengan server. Langkah kedua, server akan merespon dengan pesan SYN ACK atau Synchronize Acknowledgement kepada klien. Pesan SYN ACK ini menandakan bahwa server telah menerima permintaan koneksi dari klien dan bersedia membuka koneksi dengan klien. Dengan mengirimkan SYN ACK ini, server juga menginisiasi proses untuk membentuk koneksi dengan klien. Langkah ketiga, klien akan merespon dengan pesan ACK atau acknowledgement kembali kepada server. Pesan acknowledgement ini menandakan bahwa klien telah menerima balasan SYN ACK dari server dan koneksi TCP telah berhasil dibentuk. Setelah klien mengirimkan ACK, koneksi TCP secara resmi terbentuk antara klien dan server, dan keduanya pun siap untuk bertukar data. Proses ini sangat penting dalam protokol TCP untuk memastikan koneksi yang stabil dan terjamin sebelum data dikirim dan diterima. TCP juga memastikan data yang dikirim melalui HTTPS tiba dengan benar dan dalam urutan yang tepat.
jika ada segmen yang hilang atau rusak, TCP akan mengatur pengiriman ulang untuk memastikan data tersebut sampai ke tujuan dengan baik. Dengan menggunakan TCP, HTTPS dapat menjamin keamanan dan keandalan pertukaran data sensitif seperti login dan informasi pribadi melalui enkripsi dan mekanisme pengiriman yang handal. Inilah sebabnya mengapa HTTPS menggunakan protokol transport yang andal seperti TCP untuk menyediakan koneksi yang aman dan terjamin saat berkomunikasi melalui internet. Kemudian kita masuk pada layar ketiga, yaitu network. Segmen pada layar transport diubah lagi menjadi paket oleh network layer. Layar ini berfungsi untuk menentukan alamat logiknya, yaitu IP address sumber dan tujuannya, serta pemilihan rute terbaik untuk mengirim paket data melalui jaringan. Selanjutnya kita masuk ke layar kedua, yaitu data link. Paket tersebut akan diubah lagi menjadi frame. Frame berisi data seperti alamat fisik atau MAC address sumber dan tujuan, serta deteksi dan koreksi kesalahan. Frame pada layar data link kemudian diubah ke dalam bentuk bit, yaitu bilangan binar yang terdiri dari angka 0 dan 1. Layar ini bertanggung jawab atas transmisi sinyal fisik dalam bentuk bit melalui media komunikasi. Kemudian bit tersebut akan dikirim melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio dalam jaringan komunikasi. Contoh di sini kita menggunakan kabel fiber optik yang mana memiliki kecepatan tinggi dalam transfer datanya, serta ringan, efisien, dan tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik. Setelah terkirim, kemudian server akan mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan menjalankan proses dekapsulasi pada perangkat penerima. Dekapsulasi adalah proses penghapusan informasi pengendali atau header yang ditambahkan pada data selama proses enkapsulasi sebelum data tersebut dikirim melalui jaringan. Proses dekapsulasi ini dimulai dari layer 1 hingga ke 7. Prosesnya yaitu dari physical layer atau bit, kemudian diubah menjadi frame pada data link layer. Di sini kita akan menghapus headernya sehingga kita mendapatkan frame yang asli. Lalu diubah lagi menjadi paket pada network layer. Kita juga akan menghapus headernya di sini agar mendapatkan paket yang asli. Selanjutnya akan diubah ke segmen pada transport layer dan dilakukan pula hal yang sama, yaitu menghapus headernya agar mendapatkan segmennya yang asli. Setelah itu, segmen yang tadinya terpecah menjadi beberapa bagian kembali disatukan sesuai urutan segmennya, lalu diubah menjadi data dan akan masuk pada session layer. Session layer bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengelola, dan menjaga sesi komunikasi antara aplikasi pengirim dan penerima. Dan lapisan presentasi bertanggung jawab untuk menerjemahkan, mengkodekan, dan mengkompresi data agar dapat dipahami dan diterima oleh aplikasi penerima. Terakhir kita sampai pada layer application. Di sini, data dapat diakses dan digunakan dalam aplikasi pengguna. Itulah tadi proses dari OC layer sehingga Fadil dapat mengakses website yang diinginkannya. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai OC layer bila dilihat dari sisi topologinya. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini kita memiliki dua end device, yaitu client dan server, serta kita memiliki dua switch dan satu router. Bagaimana sih cara agar klien dapat mengakses layanan dari server? Simak penjelasan berikut ini. Data dienkapsulasi dari layer 7 hingga layer 1 pada klien. Setelah sampai di layer 1, kita akan mengirim bitnya melalui media fisik seperti kabel ke switch 1. Setelah itu, bit tersebut akan didekapsulasi hingga layer 2 karena switch bekerja pada layer kedua untuk mengambil MAC address destination-nya, dan kemudian switch pertama akan mencocokkan MAC address destination-nya dengan tabel MAC address miliknya. Karena tidak ditemukan MAC address destination-nya, maka frame tersebut akan dienkapsulasi hingga layer 1 dan akan dikirim ke router. Kemudian router akan mendekapsulasi bit tersebut menjadi paket karena router bekerja pada layer ketiga untuk melihat IP address destination-nya dan menentukan jalur yang tepat menuju ke perangkat tujuan. Setelah itu, paket tersebut akan dienkapsulasi hingga layer 1 lalu dikirim ke switch 2 sesuai dengan informasi jalur yang diberikan oleh tabel routingnya. Di switch kedua,
Bit tersebut akan didekapsulasi menjadi frame lagi, lalu switch kedua akan mencocokkan MAC address destination-nya dengan tabel MAC address miliknya. Lalu kemudian ditemukanlah MAC address tujuannya pada tabel tersebut. Selanjutnya frame akan dienkapsulasi sampai layar 1 dan dikirim ke port yang sesuai yang terhubung ke server yang ingin diaksesnya. Kemudian yang terakhir, bit tersebut akan didekapsulasi dari layar 1 hingga layar 7 pada perangkat penerimanya atau servernya. Terima kasih telah menonton video penjelasan mengenai OSI layar ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.